Kita seringkali memiliki anggapan bahwa orang kaya adalah sosok yang sombong, angkuh, dan merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka yang punya mobil mewah, rumah besar, pakaian bermerek, sering dianggap jauh dari kata rendah hati. Tapi kalau kita amati lebih dalam, kenyataannya bisa sangat berbeda. Justru dalam kehidupan nyata, seringkali kita menemukan fenomena yang tidak terduga. Banyak orang yang hidup dalam keterbatasan, namun memiliki sikap yang jauh lebih arogan daripada mereka yang bergelimang harta. Ini bukan sekadar asumsi. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa kesombongan bukan hanya milik mereka yang kaya raya. Mari kita mulai dari lingkungan sekitar. Pernahkah kita melihat seseorang yang sebenarnya hidup sederhana, tapi selalu merasa paling tahu segalanya? Orang yang cepat tersinggung, mudah marah, dan merasa dirinya lebih benar daripada orang lain? Mereka kadang merasa sudah cukup berpengalaman hidup, walau dari sisi finansial masih jauh dari mapan. Ketika diberi nasihat atau masukan, mereka menolak mentah-mentah, bahkan balik menyerang dengan kata-kata kasar. Di sisi lain, coba kita perhatikan para pengusaha sukses, atau tokoh-tokoh yang benar-benar mapan secara finansial. Banyak di antara mereka yang justru bersikap tenang, rendah hati, dan tidak banyak bicara tentang pencapaian mereka. Mereka tidak perlu membuktikan diri lewat omongan, karena kehidupan mereka sendiri sudah menjadi bukti nyata. Kekayaan sejati membuat mereka tidak perlu lagi merasa harus terlihat kaya atau pintar. Sikap sombong pada orang yang kurang mampu seringkali muncul bukan karena mereka merasa lebih unggul, tapi karena perasaan tidak aman yang mendalam. Dalam psikologi, ini disebut sebagai bentuk kompensasi. Saat seseorang merasa dirinya kurang dalam satu aspek, mereka mencoba menutupi kekurangan itu dengan sikap yang seolah-olah menantang. Padahal, itu hanyalah cara untuk mempertahankan harga diri. Kita juga bisa melihat ini di media sosial. Banyak orang yang secara finansial mungkin masih berjuang, tetapi di media sosial tampil seperti selebriti. Mereka memamerkan gaya hidup yang tidak sesuai kenyataan, berkomentar pedas, merendahkan orang lain, bahkan merasa dirinya paling benar. Semua itu dilakukan untuk membangun citra diri, agar terlihat lebih wah dari kondisi aslinya. Sementara itu, orang kaya yang benar-benar sudah berada di level kenyamanan hidup, biasanya justru tampil lebih sederhana. Mereka tidak sibuk mencari validasi dari orang lain. Mereka tahu bahwa pencapaian mereka tidak perlu diumumkan secara berlebihan. Inilah perbedaan besar antara orang yang sudah puas dengan dirinya sendiri, dan orang yang masih merasa perlu menang dalam perbandingan sosial. Namun, tentu saja tidak semua orang miskin itu sombong, dan tidak semua orang kaya itu rendah hati. Kita berbicara soal kecenderungan, soal pola-pola yang sering muncul di kehidupan nyata. Ini penting dipahami agar kita tidak terjebak dalam generalisasi yang keliru. Tapi memahami pola ini akan membuka wawasan kita tentang betapa kompleksnya hubungan antara status ekonomi dan perilaku manusia. Ada satu cerita menarik tentang seorang tukang ojek yang setiap hari mangkal di pinggir jalan. Ia terkenal di lingkungan sekitar bukan karena keramahan, tapi karena sikapnya yang suka mengomentari orang lewat. Ia sering mengomentari penampilan, gaya berjalan, bahkan sesekali mengolok-olok mereka yang terlihat berbeda. Padahal, ia sendiri hidup dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Ketika ditanya mengapa suka begitu, ia menjawab bahwa semua orang sekarang sok pamer, dan ia hanya membalasnya. Dari cerita ini, kita bisa melihat bahwa kesombongan kadang muncul dari rasa iri, dari rasa tidak mampu, dari tekanan sosial yang terlalu berat. Ini bukan semata-mata soal uang, tapi soal persepsi diri. Sebaliknya, saya punya kenalan seorang pebisnis sukses. Ia memiliki beberapa rumah, mobil mewah, dan perusahaan yang besar. Tapi jika bertemu dengannya, Anda tidak akan menyangka bahwa ia adalah orang kaya. Ia berpakaian sederhana, berbicara pelan, dan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan, ia sering minta maaf lebih dulu jika merasa mengganggu. Kerendahan hati seperti ini justru lahir dari kedewasaan dan kepercayaan diri yang stabil. Fenomena ini juga bisa kita lihat dalam dunia kerja. Seringkali, karyawan baru yang belum banyak pengalaman justru punya sikap yang lebih keras kepala daripada mereka yang sudah puluhan tahun bekerja. Padahal dari segi pengalaman, jelas mereka kalah jauh. Tapi karena merasa perlu menunjukkan kemampuan, mereka cenderung defensif dan tertutup terhadap kritik. Ini adalah bentuk lain dari kesombongan yang tersamar.
Kesombongan tidak selalu datang dari rasa lebih. Kadang, ia datang dari rasa kurang yang tidak diterima. Ketika seseorang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya masih butuh belajar, masih harus berproses, maka yang muncul adalah perlawanan dalam bentuk arogansi. Ia menolak kenyataan dan berusaha menciptakan gambaran palsu tentang dirinya. Inilah yang membuat banyak orang miskin terlihat lebih sombong dari orang kaya. Salah satu hal menarik yang bisa kita amati adalah bagaimana reaksi seseorang ketika diberi kritik. Orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung terkadang jauh lebih mudah tersinggung ketika dikritik, meskipun kritik itu disampaikan dengan cara yang halus. Mereka bisa merasa diserang, merasa direndahkan, padahal maksud dari kritik itu mungkin justru ingin membantu. Mengapa bisa demikian? Salah satu jawabannya adalah karena rasa percaya diri yang rapuh. Orang yang hidup dalam tekanan ekonomi, beban sosial, dan perasaan tidak dihargai oleh lingkungan sekitar, cenderung membangun tembok pertahanan yang kuat dalam dirinya. Tembok ini bukan berisi kekuatan, melainkan perlindungan dari rasa sakit hati. Akibatnya, ketika ada sedikit saja tekanan atau kritik, respons mereka menjadi berlebihan, agresif, dan terkadang sombong. Sementara itu, orang yang sudah berada di zona nyaman biasanya memiliki kepercayaan diri yang lebih stabil. Mereka tidak mudah terpancing emosi, karena mereka tidak merasa harus membuktikan apapun. Kritik bagi mereka adalah peluang untuk memperbaiki diri, bukan ancaman terhadap harga diri. Dan ini membuat mereka terlihat lebih tenang dan bijaksana. Namun sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa sikap sombong bukan hanya terlihat dari gaya bicara, tetapi juga dari cara menanggapi perbedaan pendapat. Kesombongan bisa muncul dalam bentuk tidak mau mendengar, merasa paling benar, dan tidak mau belajar dari orang lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan hal ini justru pada mereka yang hidupnya masih dalam perjuangan. Mari kita ambil contoh dari dunia pendidikan. Ada siswa yang berasal dari keluarga biasa saja, bahkan mungkin tergolong kurang mampu, tetapi selalu bersikap menantang kepada guru. Ia merasa bahwa semua hal bisa dicari sendiri di internet, dan tidak perlu mendengarkan penjelasan di kelas. Di sisi lain, ada siswa lain yang mungkin lebih berkecukupan, namun tetap menghormati guru, tekun belajar, dan rendah hati dalam menyampaikan pendapat. Kita bisa melihat bahwa sikap tidak selalu ditentukan oleh status ekonomi, tapi lebih pada bagaimana seseorang memandang dirinya di tengah lingkungan sosial. Fenomena ini juga tampak jelas dalam komunitas-komunitas online. Di forum-forum, grup media sosial, atau kolom komentar video, seringkali komentar pedas, kasar, dan penuh kebencian justru datang dari akun-akun yang tidak menunjukkan identitas jelas. Bisa jadi mereka menggunakan nama samaran, foto profil kosong, dan tidak pernah memposting konten apapun. Sementara mereka yang benar-benar memiliki kredibilitas, karya, dan pengaruh, justru jarang ikut berkomentar kasar. Mereka memilih diam atau memberikan tanggapan yang elegan. Ini adalah gambaran nyata bahwa kesombongan seringkali menjadi pelindung bagi mereka yang merasa kecil. Orang-orang yang merasa lemah, merasa kalah dalam kehidupan, kadang secara tidak sadar ingin merasa menang dalam perdebatan. Mereka mungkin tidak bisa membeli barang mahal, tidak bisa pergi ke tempat mewah, atau tidak punya banyak pengaruh, tapi mereka merasa masih bisa mengalahkan orang lain dalam argumen, meskipun caranya kasar. Ini adalah bentuk pelarian dari rasa tidak berdaya, dan dalam prosesnya, muncullah sikap yang dianggap sombong. Namun ada satu fakta penting yang sering terlupakan, kesombongan bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda ketakutan. Ketika seseorang menjadi sombong, itu bisa jadi karena mereka takut terlihat lemah, takut tidak dihormati, atau takut dianggap tidak penting. Kesombongan menjadi topeng untuk menutupi luka batin, kekecewaan, dan penolakan yang mereka alami selama hidup. Sementara orang kaya yang benar-benar kaya, justru bisa menunjukkan sisi manusiawinya dengan lebih tulus. Mereka tidak lagi terobsesi untuk dihormati, karena mereka sudah mendapatkan pengakuan dari cara lain. Mereka tidak takut kehilangan citra, karena mereka sudah punya reputasi yang kuat. Mereka tidak takut dibilang salah, karena mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menjadi sukses. Tentu saja, tidak semua orang miskin bersikap sombong. Banyak juga yang rendah hati, berbesar hati menerima nasihat, dan berusaha memperbaiki diri dengan tekun. Tapi jika kita mau jujur,
Sikap arogan justru seringkali lebih mudah ditemukan pada mereka yang sedang dalam kondisi kurang baik. Ini bukan menyalahkan, tapi mencoba memahami. Kita bisa melihatnya juga dari cara seseorang memperlakukan pelayan restoran, petugas parkir, atau satpam. Ada orang yang hanya punya motor tua dan penghasilan pas-pasan, tapi memperlakukan orang lain dengan kasar, seperti ingin menunjukkan kuasa. Padahal dari sisi status sosial pun mereka setara. Di sisi lain, orang yang datang dengan mobil mewah, kadang justru menyapa dengan senyum, bahkan memberikan tip tanpa diminta. Kesombongan tidak muncul dari berapa banyak yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita memandang diri sendiri. Dan seringkali, mereka yang merasa kurang dalam hidup, justru lebih sibuk membuktikan diri. Dan dalam proses membuktikan itu, kesombongan pun muncul. Cerita-cerita seperti ini seringkali kita dengar di berbagai tempat. Misalnya, seorang karyawan baru yang belum punya pengalaman, tapi sudah bersikap seolah-olah tahu segalanya. Ia sulit diberi masukan, tidak mau mendengarkan senior, dan merasa dirinya paling pintar. Ia lupa bahwa sikap merendah bukan berarti rendah diri, melainkan kesiapan untuk terus belajar dan bertumbuh. Sementara itu, atasan yang sudah puluhan tahun bekerja, justru bersikap terbuka terhadap pendapat anak muda. Ia tahu bahwa dunia berubah, dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Inilah perbedaan antara kesombongan yang lahir dari ketidaktahuan dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Masalah utama dari kesombongan orang miskin bukan pada kondisi ekonominya, tapi pada cara mereka bereaksi terhadap kondisi tersebut. Mereka yang bisa menerima keadaan dengan lapang dada, tetap rendah hati, dan terus belajar, biasanya bisa berkembang lebih cepat. Tapi mereka yang menolak kenyataan, menyalahkan orang lain, dan merasa dirinya selalu benar, justru akan tertinggal. Poin ini penting untuk kita renungkan. Hidup bukan soal siapa yang paling kaya atau paling miskin, tapi siapa yang paling bisa belajar dari setiap pengalaman. Jika kita selalu ingin dianggap hebat, selalu ingin terlihat lebih baik dari orang lain, maka kita akan terus berada dalam perlombaan yang melelahkan. Dan ironisnya, semakin kita merasa harus menang, semakin besar kemungkinan kita menunjukkan sikap sombong. Sementara orang yang benar-benar dewasa secara emosional, tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ia nyaman dengan dirinya sendiri, dan karena itu, ia tidak merasa terganggu oleh keberhasilan orang lain. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, kita bisa melihat bahwa seringkali orang yang memiliki sedikit justru lebih banyak berbicara tentang kekuasaan, tentang harga diri, dan tentang gengsi. Sebaliknya, mereka yang memiliki segalanya, justru tidak banyak berkata-kata, tidak banyak menuntut, dan tidak merasa harus selalu unggul. Ini terlihat nyata, misalnya, dalam lingkungan keluarga besar. Dalam sebuah acara keluarga, kita bisa melihat perbedaan yang mencolok antara mereka yang sudah mapan dan mereka yang masih berjuang. Yang masih dalam kondisi sulit kadang justru bersikap lebih galak, lebih mengatur, lebih menuntut dihormati. Mereka ingin merasa memiliki tempat yang penting. Sedangkan yang sudah mapan, seringkali hanya duduk diam, menyimak, dan sesekali tersenyum. Mereka tidak merasa perlu tampil mencolok, karena mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kesombongan juga bisa dilihat dari cara orang menyikapi kesuksesan orang lain. Dalam banyak kasus, orang-orang yang hidup dalam keterbatasan lebih mudah merasa iri atau tidak senang saat melihat tetangganya membeli kendaraan baru, merenovasi rumah, atau memulai usaha yang mulai berkembang. Mereka tidak mengucapkan selamat, bahkan kadang mencibir atau menyebarkan gosip yang tidak perlu. Mereka merasa tidak rela melihat orang lain melaju lebih dulu. Padahal orang yang benar-benar kaya, seringkali justru mendorong orang lain untuk sukses. Ia tahu bahwa kesuksesan orang lain tidak mengurangi keberhasilannya sendiri. Justru dengan membantu orang lain bertumbuh, ia membuktikan bahwa dirinya benar-benar berdaya dan tidak terancam oleh keberhasilan siapapun. Terkadang, dalam komunitas-komunitas kecil, ada persaingan yang tidak sehat. Orang miskin bersaing dengan orang miskin lainnya dalam urusan gengsi. Mereka saling pamer barang kredit, saling adu isi dompet walau dalam realitasnya sama-sama masih menumpuk cicilan. Demi terlihat hebat, mereka rela memaksakan diri. Mereka lebih takut dianggap kalah gengsi daripada takut bangkrut. Hal inilah yang menciptakan budaya pamer yang ironis. Seseorang membeli barang mewah bukan karena benar-benar butuh, tapi karena ingin membuktikan sesuatu. Bahkan kadang, mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokok,
tapi tetap ngotot untuk terlihat berkelas. Ini adalah kesombongan yang merugikan diri sendiri, karena bukan lahir dari kemampuan, tapi dari tekanan sosial yang tak sehat. Sementara itu, orang kaya yang sudah merasa aman secara finansial tidak tergoda untuk bersaing dalam hal yang tidak penting. Mereka tahu bahwa harga diri bukan ditentukan dari barang yang dikenakan, tapi dari sikap dan kontribusi nyata dalam kehidupan. Coba bayangkan, betapa banyak orang yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang hanya karena ingin terlihat lebih dari kemampuan mereka. Mereka rela berhutang demi membeli barang branded, agar dianggap naik kelas sosial. Tapi akhirnya, mereka sendiri yang kelelahan, stres, dan kehilangan ketenangan hidup. Kesombongan seperti ini adalah racun yang pelan-pelan menggerogoti hati dan pikiran. Ia membuat seseorang kehilangan rasa syukur. Ia menjadikan hidup sebagai ajang perlombaan tanpa akhir. Dan yang paling tragis, ia menciptakan ilusi bahwa harga diri bisa dibeli dengan materi. Padahal sejatinya, harga diri seseorang justru terlihat dari bagaimana ia menyikapi kekurangannya. Apakah ia bisa tetap rendah hati saat belum punya apa-apa? Apakah ia bisa tetap bersyukur meski hasil belum sesuai harapan? Apakah ia bisa menerima kenyataan hidup tanpa harus berpura-pura? Itulah ujian sebenarnya dari karakter seseorang. Seseorang yang miskin, tapi rendah hati, akan mudah ditolong dan disayangi banyak orang. Tapi seseorang yang miskin dan sombong, justru akan dijauhi. Karena kesombongannya membuat orang tidak simpati. Ia menciptakan jarak, membangun dinding, dan menutup semua pintu kebaikan yang bisa menghampirinya. Sebaliknya, orang kaya yang rendah hati akan selalu dikenang dan dihormati. Bukan karena kekayaannya, tapi karena sikapnya. Karena manusia pada dasarnya tidak terlalu peduli dengan seberapa besar harta yang dimiliki seseorang, tapi bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kita juga bisa melihat fenomena ini dalam dunia usaha kecil. Seorang pedagang yang baru mulai usaha, kadang sudah bersikap seperti bos besar. Ia tidak mau diberi masukan, bersikap kasar kepada pelanggan, dan merasa usahanya paling benar. Padahal, baru beberapa bulan berdagang. Berbanding terbalik dengan pemilik usaha besar yang sudah punya banyak cabang, tapi tetap turun ke lapangan, menyapa pelanggan, mendengarkan keluhan, bahkan ikut membantu karyawannya saat sibuk. Mereka tahu bahwa kesuksesan itu bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang bertahan, melayani, dan terus memperbaiki diri. Kesombongan memang bisa membutakan seseorang dari realitas hidup. Ia membuat seseorang terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa membangun kualitas diri. Ia membuat orang lebih fokus pada penampilan luar, daripada memperbaiki isi dalam. Dan pada akhirnya, orang yang seperti ini mudah jatuh. Karena fondasi yang ia bangun tidak kuat, hanya sekadar topeng, bukan kebenaran. Ada pepatah bijak yang mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Dan orang yang benar-benar tinggi pencapaiannya, biasanya tahu bahwa semakin tinggi posisi, semakin besar tanggung jawab untuk bersikap rendah hati. Karena mereka paham, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Mereka tidak ingin jatuh hanya karena merasa sudah terlalu tinggi untuk mendengarkan orang lain. Sekarang, mari kita balik pertanyaannya. Apakah mungkin orang kaya juga bisa sombong? Tentu saja bisa. Bahkan sangat mungkin. Tapi perbedaannya terletak pada cara kesombongan itu muncul. Orang kaya bisa saja sombong karena kekuasaan, karena merasa tidak membutuhkan siapapun. Tapi banyak juga yang tidak seperti itu. Mereka sadar bahwa hidup itu seperti roda. Hari ini berada di atas, tapi bisa saja besok berada di bawah. Dan kesadaran inilah yang membuat mereka tetap merunduk. Sedangkan orang miskin yang sombong, biasanya belum sampai ke atas, tapi sudah merasa harus dilihat lebih tinggi dari yang lain. Mereka belum punya pijakan kuat, tapi sudah berlagak seperti tokoh besar. Dan ini yang paling berbahaya. Karena semakin keras seseorang berusaha tampil hebat tanpa dasar yang kokoh, semakin besar pula luka saat kenyataan menghantam. Itulah mengapa penting bagi kita untuk menanamkan sikap rendah hati sejak dini. Baik kita sedang berada dalam kesulitan, maupun dalam kemudahan. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling kuat menjaga hati. Kerendahan hati bukan hanya sikap, tapi juga sebuah bentuk kebijaksanaan. Ia lahir dari kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Hari ini kita bisa punya pekerjaan,
uang, kesehatan, dan pujian dari orang lain. Tapi semua itu bisa hilang dalam sekejap. Bencana, kegagalan, atau bahkan perubahan kecil dalam kehidupan bisa membalikkan keadaan. Orang-orang yang benar-benar memahami hal ini akan lebih waspada dalam bersikap. Mereka tidak mudah meremehkan orang lain, karena mereka tahu betapa cepat hidup bisa berubah. Mereka juga tidak sibuk mencari pengakuan, karena mereka tahu bahwa pengakuan sejati lahir dari kualitas, bukan dari pameran. Namun berbeda dengan orang yang masih merasa kekurangan, baik secara materi maupun pengakuan sosial. Rasa kurang ini bisa membuat mereka terus mencari-cari alasan untuk menonjol. Mereka ingin dianggap penting, dianggap pintar, dianggap layak untuk dihargai. Sayangnya, cara yang dipilih kadang keliru. Bukannya membangun kompetensi, mereka justru membangun topeng kesombongan. Dalam konteks sosial di masyarakat, kesombongan orang miskin kadang terasa lebih menyakitkan. Mengapa? Karena ia datang dari orang yang sebenarnya kita harapkan lebih sederhana dan penuh empati. Ketika orang kaya bersikap sombong, masyarakat masih bisa memaklumi karena statusnya yang lebih tinggi. Tapi ketika orang miskin bersikap sombong, dampaknya jadi aneh. Bahkan bisa mengundang rasa jengkel dari orang-orang sekitar. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Kita ingin membantu seseorang yang sedang kesulitan, tapi justru mendapat balasan yang dingin, atau malah ditolak dengan kasar. Kita heran, mengapa orang yang membutuhkan bantuan justru tidak menunjukkan rasa terima kasih atau rasa rendah hati? Jawabannya seringkali terletak pada harga diri yang rapuh. Banyak orang miskin merasa bahwa menerima bantuan adalah bentuk kekalahan. Mereka merasa diturunkan martabatnya. Maka, untuk menutupi rasa malu atau rendah diri itu, mereka memilih bersikap keras. Muncullah sikap sombong sebagai perisai. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan. Padahal, tidak ada yang salah dengan menerima bantuan. Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kita sedang butuh. Justru dengan bersikap terbuka dan jujur, kita akan lebih mudah mendapatkan simpati dan dukungan. Tapi karena budaya kita sering mengaitkan harga diri dengan gengsi, akhirnya banyak yang memilih menutup diri dan bahkan melawan dengan kesombongan. Kesombongan orang miskin juga kadang tercermin dalam cara mereka mendidik anak. Ada sebagian orang tua yang walau hidup dalam kesulitan, tetap memaksakan kehendak pada anak-anaknya agar tampil seperti orang kaya. Mereka membeli baju mahal, memaksa anak tampil modis, meski harus berhutang. Mereka tidak ingin anaknya terlihat biasa saja, karena merasa gengsi jika dibandingkan dengan anak tetangga. Anak-anak pun tumbuh dengan mentalitas palsu. Mereka tidak diajarkan nilai kejujuran, kerja keras, atau kesederhanaan. Yang ditanamkan adalah penampilan, status, dan bagaimana terlihat lebih unggul, walaupun tidak benar-benar unggul. Kesombongan ini akhirnya diwariskan, menjadi pola pikir yang sulit diubah. Sementara itu, ada juga orang tua yang secara ekonomi mampu, tapi tetap mengajarkan anaknya hidup hemat dan rendah hati. Mereka tahu bahwa kekayaan bukan jaminan kebahagiaan, dan sikap tidak bisa diwariskan jika tidak dilatih. Anak-anak dari keluarga seperti ini biasanya tumbuh lebih bijaksana, lebih empati, dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Kita juga bisa melihat dampaknya dalam lingkup kerja. Seringkali, karyawan dengan posisi rendah tapi merasa tahu segalanya lebih sulit diajak bekerja sama daripada manajer yang terbuka terhadap ide-ide baru. Kesombongan yang tidak disertai kemampuan akan membuat suasana kerja menjadi tidak sehat. Karena semua keputusan didasari oleh ego, bukan oleh logika dan pertimbangan matang. Sebaliknya, pemimpin sejati biasanya justru memiliki sikap rendah hati. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan kuasa setiap saat. Mereka mendengarkan, mereka menganalisis, dan mereka tahu kapan harus mengambil keputusan tanpa menyakiti bawahan. Kesombongan bukan ada pada jabatan, tapi pada mentalitas. Kesombongan orang miskin juga tampak dalam cara mereka mengkritik orang lain. Misalnya, ketika seseorang berhasil membeli rumah baru, memulai bisnis, atau menikah dengan pasangan yang ideal, mereka yang belum bisa mencapainya justru memberikan komentar sinis. Mereka berkata, "Ah, paling juga pakai utang." Atau, "Ya pantas, orang tuanya kan kaya." Atau, "Dia itu cuma numpang tenar saja." Ucapan seperti ini adalah bentuk kesombongan yang dibalut dengan iri hati. Ketimbang belajar dari orang yang sudah berhasil,
mereka lebih memilih merendahkan. Daripada bertanya bagaimana caranya, mereka lebih suka menyebarkan prasangka. Padahal, jika mereka bisa membuka hati, ada banyak pelajaran yang bisa mereka ambil untuk memperbaiki kehidupan sendiri. Sikap seperti ini jika dibiarkan akan menciptakan lingkungan sosial yang penuh kebencian, bukan dukungan. Komunitas yang seharusnya saling mendorong jadi berubah menjadi tempat saling menjatuhkan. Dan akhirnya, semua orang menjadi lebih sulit tumbuh karena lingkungan tidak sehat. Padahal, jika kita bisa menyingkirkan kesombongan dan membuka diri untuk belajar, hidup akan jadi lebih ringan. Ketika kita mengakui bahwa masih ada banyak hal yang belum kita ketahui, maka kita akan lebih mudah menerima bantuan, lebih mudah belajar, dan lebih mudah berkembang. Kesombongan membuat kita sulit melihat kekurangan diri sendiri. Dan jika kita tidak bisa melihat kekurangan, maka kita akan merasa tidak perlu berubah. Itulah bahaya sebenarnya dari kesombongan. Ia membekukan kita dalam zona yang tidak nyaman, tapi membuat kita merasa nyaman. Ia menipu kita untuk percaya bahwa kita sudah cukup baik, padahal sebenarnya kita masih jauh dari baik. Maka, betapa pentingnya kita melatih diri untuk tetap rendah hati dalam keadaan apapun, baik saat sedang sulit maupun saat sedang berhasil. Kerendahan hati tidak membuat kita lemah. Justru ia membuat kita kuat, karena kita tahu kapan harus berjuang, kapan harus meminta bantuan, dan kapan harus berterima kasih. Sebaliknya, kesombongan membuat kita terputus dari peluang. Orang yang sombong menutup pintu belajar. Ia menolak nasihat, menolak perubahan, dan menolak pertumbuhan. Ia hidup dalam bayangan palsu tentang dirinya sendiri, dan perlahan-lahan, ia akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Jadi, benar adanya bahwa dalam banyak kasus, orang miskin bisa lebih sombong daripada orang kaya. Bukan karena mereka lebih punya alasan untuk sombong, tapi karena mereka sedang berjuang menutupi luka dalam yang tidak mereka pahami. Dan semakin besar luka itu, semakin keras mereka berusaha menutupi dengan topeng kesombongan. Namun begitu kita menyadari hal ini, kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak menjadi seperti itu. Kita bisa memilih untuk belajar, untuk membuka hati, dan untuk menerima bahwa hidup adalah proses panjang yang harus dihadapi dengan sikap terbuka. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak kita punya yang akan menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita bersikap saat tidak punya apa-apa. Itulah yang akan membentuk karakter sejati kita. Dan berbicara tentang karakter sejati, kita harus mengakui bahwa kemiskinan atau kekayaan hanyalah latar belakang, bukan penentu utama dari siapa diri kita sebenarnya. Tapi, bagaimana seseorang menyikapi keadaannya, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia mengelola rasa sakit dan kegagalan, semua itulah yang menjadi cermin kepribadian. Kesombongan pada akhirnya bukanlah tanda bahwa seseorang merasa lebih tinggi. Tapi seringkali, itu justru tanda bahwa seseorang tidak pernah merasa cukup. Ia haus akan pengakuan, haus akan penghormatan, dan haus akan pujian. Bukan karena dia sombong sejak awal, tetapi karena hidup belum pernah memberinya cukup kepercayaan. Dalam konteks ini, kita perlu lebih memahami bahwa banyak orang yang terlihat sombong sebenarnya sedang terluka. Mereka menutup kelemahan mereka dengan sikap arogan. Dan ini jauh lebih umum ditemukan pada mereka yang hidup dalam keterbatasan, karena beban hidup mereka lebih berat, dan harapan sosial terhadap mereka seringkali sangat rendah. Namun, jika kita jujur, luka tidak seharusnya melahirkan kesombongan. Luka seharusnya melahirkan empati. Ketika kita merasakan pahitnya perjuangan, seharusnya kita bisa memahami perjuangan orang lain. Tapi, ironisnya, manusia seringkali justru menggunakan luka itu untuk meninggikan diri. Karena mereka ingin sekali membuktikan bahwa mereka kuat. Sayangnya, yang mereka tunjukkan bukan kekuatan sejati, tapi kemarahan yang belum selesai. Inilah mengapa, dalam banyak komunitas, justru orang-orang yang paling keras bicara, yang paling banyak menuntut dihormati, adalah mereka yang paling merasa tidak dihormati. Mereka menuntut respek karena belum bisa menghargai dirinya sendiri. Dan tentu saja, ini berbeda dengan orang kaya yang tenang, kalem, dan santai. Mereka tidak peduli kalau tidak dihormati, karena mereka sudah terbiasa dengan penghormatan. Mereka tidak merasa kehilangan apapun jika dikritik, karena mereka sudah biasa mendengar berbagai macam opini. Mereka tidak butuh membuktikan diri setiap waktu, karena hidup mereka sendiri sudah menjadi bukti.
Orang yang benar-benar kuat tidak akan berteriak bahwa dia kuat. Ia hanya akan melangkah pelan, tapi pasti. Dan orang yang benar-benar sukses tidak akan memamerkan kesuksesannya setiap waktu. Ia hanya akan terus bekerja, memberi manfaat, dan menunjukkan siapa dirinya lewat tindakan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kekuatan nyata, cenderung menciptakan kekuatan palsu dalam bentuk kata-kata yang keras, sikap yang angkuh, dan perilaku yang memaksa. Mari kita lihat contoh lainnya. Di sebuah perkampungan, ada seseorang yang merasa dirinya paling berpengaruh. Padahal dari sisi ekonomi, ia tidak memiliki usaha yang stabil. Tapi karena ia suka berteriak, sering memimpin rapat warga, dan pandai menyindir, ia merasa dirinya patut dihormati. Ia selalu ingin didahulukan dalam segala hal, bahkan merasa marah jika tidak diajak musyawarah. Sementara itu, ada satu orang lain di kampung yang diam-diam membantu banyak warga. Ia memiliki usaha kecil, tapi cukup untuk membiayai hidupnya dan juga berbagi dengan yang lain. Ia tidak pernah muncul di forum-forum kampung, tidak pernah bicara keras, tapi ia dikenal dan dihormati oleh banyak orang karena kebaikannya. Inilah perbedaan antara kekuatan sejati dan kekuatan yang dibuat-buat. Yang satu tumbuh dari kontribusi nyata. Yang satu tumbuh dari ilusi dan kata-kata kosong. Dan sekali lagi, ini bukan soal kaya atau miskin, tapi soal bagaimana seseorang memilih untuk bersikap terhadap dunia. Sebagian orang miskin justru sangat mulia. Mereka menerima keadaan dengan ikhlas, tetap berusaha keras, dan tidak pernah memaksakan kehendak. Mereka tidak menuntut dunia untuk adil, tapi berusaha menciptakan keadilan dalam hidup mereka sendiri. Dan sikap seperti ini jauh lebih berharga daripada jutaan uang di bank. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa kesombongan justru lebih sering muncul di kalangan yang belum berhasil. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lelah. Karena mereka merasa dunia tidak pernah berpihak pada mereka. Dan karena mereka belum menemukan cara untuk berdamai dengan kenyataan. Tapi apakah ini bisa dijadikan alasan untuk terus bersikap sombong? Tentu tidak. Karena sikap itu akan semakin menjauhkan kita dari pertolongan. Semakin sombong kita, semakin banyak orang yang enggan mendekat. Semakin kita merasa paling benar, semakin kita buta terhadap kesalahan sendiri. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang miskin tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau membuka diri. Di sisi lain, ada pula orang-orang miskin yang justru jadi teladan. Mereka bekerja keras, menjaga etika, dan terus berusaha memperbaiki diri. Mereka tidak malu untuk bertanya, tidak gengsi untuk belajar, dan tidak merasa kalah jika menerima nasihat. Mereka tahu bahwa hidup adalah proses panjang, dan kesuksesan bukan sesuatu yang harus dipamerkan, tapi diperjuangkan. Orang-orang seperti inilah yang akhirnya berhasil. Bukan karena nasib, tapi karena mentalitas. Karena mereka memilih untuk tidak menjadi sombong, walau punya banyak alasan untuk merasa kecewa. Mereka memilih untuk tetap merendah, agar bisa melompat lebih tinggi. Dan orang-orang kaya yang benar-benar rendah hati, juga mengerti hal ini. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti, semua harta bisa hilang. Yang tersisa hanya nama baik, hubungan sosial, dan warisan sikap kepada anak-anak mereka. Maka mereka menjaga ucapan, menjaga perilaku, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Kesombongan, jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya adalah bentuk kegagalan dalam memahami diri sendiri. Ia muncul saat seseorang merasa tidak cukup, tapi tidak tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Ia menipu seseorang untuk terus merasa hebat, padahal kenyataannya jauh dari itu. Maka, bila kita merasa bahwa kita sedang dalam masa sulit, jangan biarkan kesombongan meracuni hati. Jangan menjauh dari orang-orang baik yang ingin membantu. Jangan menolak nasihat hanya karena kita merasa diserang. Dan jangan membangun citra palsu hanya untuk terlihat lebih kuat. Lebih baik kita fokus memperbaiki diri, membangun kemampuan, dan menumbuhkan kepercayaan diri dari hal-hal yang nyata. Karena dunia tidak butuh orang yang terlihat hebat. Dunia butuh orang yang benar-benar mau bertumbuh. Akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Kesombongan bukan soal kaya atau miskin, bukan soal jumlah saldo atau jenis kendaraan, bukan pula soal di mana kita tinggal atau apa jabatan kita. Kesombongan adalah persoalan hati. Ia tumbuh dari cara kita melihat diri sendiri,
dan dari cara kita memperlakukan orang lain. Bila kita miskin lalu menjadi sombong, itu pertanda kita sedang kalah dua kali. Kita kalah dalam hal materi, dan kita juga kalah dalam hal sikap. Karena orang miskin yang sombong bukan hanya sedang menyulitkan dirinya sendiri, tapi juga menutup peluang kebaikan yang bisa datang dari orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, orang miskin yang rendah hati akan lebih mudah mendapat simpati, bantuan, bahkan kepercayaan dari orang lain. Ia mungkin tidak memiliki apa-apa secara materi, tapi ia punya nilai-nilai mulia yang lebih mahal dari kekayaan, kejujuran, ketekunan, dan kerendahan hati. Begitu pula dengan orang kaya. Orang kaya yang sombong akan kehilangan kehormatan di mata banyak orang. Ia mungkin ditakuti, dipuja, atau dikagumi karena hartanya. Tapi di balik itu semua, ia akan ditinggalkan oleh cinta sejati, oleh persahabatan yang tulus, dan oleh rasa hormat yang murni. Karena kekayaan bisa dibeli, tapi sikap tidak bisa dibayar. Namun, orang kaya yang rendah hati akan selalu dikenang. Ia dihormati bukan hanya karena hartanya, tapi karena kebaikannya. Ia menjadi teladan, bukan hanya karena suksesnya, tapi karena kesediaannya berbagi dan merendah. Dan itulah yang membuat kekayaannya menjadi bermakna. Masyarakat kita, tanpa disadari, seringkali menciptakan tekanan sosial yang membuat banyak orang ingin terlihat lebih daripada yang sebenarnya. Kita menilai orang dari penampilan, dari barang yang dipakai, dari foto yang diunggah, dan dari gaya hidup. Akibatnya, banyak orang berlomba untuk terlihat kaya, meskipun kenyataannya masih penuh kekurangan. Disinilah muncul perang gengsi antar sesama yang sebenarnya sedang sama-sama berjuang. Orang-orang saling menyaingi dalam urusan yang tidak penting. Siapa yang lebih dulu beli motor baru? Siapa yang lebih sering liburan? Siapa yang punya HP paling mahal? Dan siapa yang tampak paling sukses di media sosial? Sayangnya, dalam perlombaan ini, banyak yang tersesat. Mereka lupa bahwa kesuksesan bukan tentang apa yang dilihat orang, tapi tentang apa yang kita rasakan dalam hati. Dan jika dalam hati kita penuh dengan iri, benci, dan kesombongan, maka sebesar apapun harta yang kita miliki, kita tetap miskin dalam kebahagiaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus berani jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa mungkin kita belum menjadi orang yang sukses. Bahwa mungkin kita masih dalam proses. Dan bahwa tidak apa-apa jika kita belum punya banyak. Yang penting, kita punya semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Kedua, kita harus berani membuka hati. Menerima masukan, bersedia mendengarkan, dan tidak merasa diri paling tahu. Karena dunia ini luas. Banyak orang yang lebih dulu melangkah, dan mereka punya pelajaran hidup yang bisa kita pelajari. Ketiga, kita harus belajar bersyukur. Karena rasa syukur adalah penawar dari kesombongan. Orang yang bersyukur tidak butuh pengakuan dari luar. Ia cukup tahu bahwa hidupnya berharga, meski belum sempurna. Ia tidak tergoda untuk membuktikan diri dengan cara-cara yang sia-sia. Keempat, kita harus menanamkan nilai-nilai mulia kepada generasi berikutnya. Jangan wariskan kesombongan. Wariskan sikap rendah hati, kerja keras, dan kejujuran. Ajarkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang bersahaja, bukan yang suka pamer. Ajarkan mereka bahwa yang penting bukan terlihat berhasil, tapi benar-benar memberi manfaat bagi orang lain. Dan kelima, kita harus berhenti menilai orang dari kekayaannya. Karena di balik pakaian sederhana bisa jadi tersimpan jiwa yang besar. Dan di balik rumah mewah bisa jadi ada hati yang rapuh. Kita tidak pernah tahu perjuangan setiap orang. Maka, mari saling menghargai dan menahan diri dari merendahkan siapapun. Kesombongan, siapapun pelakunya, tidak pernah membawa kebaikan. Ia hanya menambah jarak antara kita dan sesama. Ia membuat kita kehilangan sahabat, kehilangan peluang, dan kehilangan jati diri. Tapi kerendahan hati selalu membawa kehangatan. Ia mempererat hubungan, membuka pintu-pintu rezeki, dan membuat kita dicintai dengan tulus. Jadi, ketika kita bertemu dengan orang yang sombong, baik kaya maupun miskin, jangan langsung membalas dengan kesombongan juga. Mungkin mereka sedang terluka. Mungkin mereka belum belajar. Dan mungkin mereka sedang berada di fase sulit dalam hidup. Bersikaplah bijak, jaga diri kita agar tidak terpengaruh,
dan tetap jalani hidup dengan sikap yang benar. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling tinggi bicara, tapi siapa yang paling tenang saat diuji. Bukan tentang siapa yang paling sering dipuji, tapi siapa yang paling kuat bertahan dalam diam. Dan bukan tentang siapa yang punya paling banyak harta, tapi siapa yang mampu menjaga hatinya tetap bersih, meski dunia seringkali tidak adil. Mari kita renungkan bersama. Lebih baik miskin harta tapi kaya jiwa, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih baik terlihat sederhana tapi punya hati yang besar, daripada tampak hebat tapi penuh kesombongan yang menyakitkan. Karena pada akhirnya, hidup akan menguji kita bukan pada saat kita naik, tapi pada saat kita jatuh. Dan saat itulah sikap kita akan menentukan, apakah kita bisa bangkit atau justru terpuruk karena kesombongan yang selama ini kita pelihara. Dan jika kita ingin kehidupan yang lebih baik, secara lahir maupun batin, maka langkah pertama yang bisa kita ambil adalah melepaskan topeng kesombongan, dan mulai berjalan dengan kepala tegak, hati terbuka, dan niat yang tulus untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Itulah kekayaan yang sejati, yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipalsukan. Karena ia tinggal di dalam jiwa, dan hanya bisa diraih oleh mereka yang berani merendah untuk naik lebih tinggi.